Halo teman-teman sekalian. Kali ini saya akan berbicara tentang demensia atau kepikunan. Jadi saya rasa perlu sekali untuk menjelaskan dalam waktu yang singkat tentang apa itu demensia. Karena di masyarakat kita itu seringkali menganggap kepikunan itu adalah hal yang biasa pada orang tua. Jadi mereka menganggap bahwa pikun adalah penyakit yang tidak perlu diobati. Kenapa pikun itu disebut penyakit? Karena pikun ini tidak diderita oleh semua orang. Bukan berarti orang yang sudah mulai tua, orang yang sudah mulai berumur, kemudian dia pasti akan mengalami kepikunan. Nah, ada beberapa ciri-ciri kepikunan, gejala-gejala awal dari kepikunan. Seperti misalnya bahwa dia itu mudah lupa sama hal-hal yang baru saja, selalu teringat-ingat hal-hal yang lama, cerita-cerita yang lama diulang-ulang. Kalau sudah bertanya, barusan bertanya, bertanya lagi karena lupa sudah bertanya atau belum. Kalau barusan mengatakan sesuatu, lalu diulang-ulang mengatakan yang sesuatunya lagi. Nah, kepikunan sendiri itu ada banyak macamnya. Kalau misalkan ya kita misalkan dia ini penderita diabetes, kencing manis, lalu ada kolesterol, ada aterosklerosis yang menyebabkan peredaran darah ke otak itu berkurang, maka itu juga bisa menjadi suatu gejala kepikunan. Itu yang disebut biasanya demensia vaskular. Pada umumnya memang orang menyebutnya selalu pikun itu Alzheimer. Alzheimer sendiri bisa juga disebabkan oleh predisposisi diabetes mellitus atau kencing manis yang tidak terkontrol. Tetapi bukan berarti semua orang yang pikun itu yaitu demensia Alzheimer. Kita mesti membedakan paling tidak demensia Alzheimer dengan demensia vaskular atau merupakan suatu komorbid. Jadi ada demensia Alzheimer-nya, tetapi ada di atasnya itu ada demensia vaskularnya. Jadi nggak bisa sembarangan kita langsung bilang bahwa oh ini pikun, kita kasih aja obat anti pikun untuk mengatasi defisit atau kekurangan ketidakmampuan kognitif atau memorinya. Lalu pikun kalau sudah menjadi parah, itu muncul juga gejala-gejala seperti halusinasi, melihat orang-orang yang sudah dulu yang sudah meninggal, tetapi dia masih ingat teman dia atau saudaranya dia datang, dia ngomong sama orang itu. Nah itu adalah sudah mengalami fase yang lebih lanjut sehingga ada halusinasi. Nah, jadi pengobatannya bukan hanya mengobati memorinya atau kognitifnya, tetapi kita juga mesti mengobati menjaga supaya tadi misalnya masalah metaboliknya bagaimana. Kalau misalkan dia ada hipertensi, hipertensinya terkendali enggak, kadar gula darahnya terkendali atau enggak, HbA1c-nya normal atau enggak, di bawah 5,5 atau enggak, atau di bawah 6 tergantung indikator laboratoriumnya. Kemudian juga kolesterolnya bagaimana. Lalu bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi infak atau penyumbatan-penyumbatan kecil semakin banyak di otak. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu sekali kita obati. Demikian juga ada yang namanya demensia Parkinson. Apakah ada gejala Parkinson pada pasien itu? Itu juga mesti kita tapiskan, kita mesti lihat, kita mesti periksa. Kadang-kadang ada juga demensia Alzheimer yang udah lanjut, selain ada halusinasi, ada gangguan gerak. Tapi ini bukan karena Parkinson. Kalau Parkinson, demensia Parkinson diawali dengan penyakit Parkinson beberapa tahun, baru kemudian akan ada gejala demensianya. Nah, demikian juga dengan yang namanya demensia Lewy body. Lewy body itu adalah demensia yang sejak awal sudah ada gejala gangguan gerak seperti Parkinsonnya. Ya. Jadi kenapa demensia itu termasuk atau kepikunan termasuk di dalam pasien dokter spesialis psikiatri? Karena di sini menyangkut pikiran, perasaan dan perilaku dari si pasien, sehingga perlu sekali kita atasi dengan baik, kita tata laksana dengan baik, intervensi pengobatannya, intervensi lingkungan, intervensi sosial sekitar, support psikososial itu mesti kita perbaiki betul-betul. Belum lagi keluhan sulit tidur, tadi halusinasi, rasa cemas dan sedih, itu mesti kita manage betul-betul sehingga perlu seorang dokter yang memahami hal ini. Kebetulan saya beberapa 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu mendapatkan pelatihan untuk ini di Jepang, di Sawa Hospital Toyonaka City di Prefektur Osaka. Karena di Jepang itu banyak sekali pasien-pasien geriatri yang usia lanjut, bahkan yang usia lanjut sekali, dan banyak yang mengalami masalah-masalah demensia berat, masalah kepikunan berat karena faktor usianya itu. Dan juga ada beberapa yang mengalami yang disebut dengan psikotik senilis. Jadi gejalanya bukan gejala pikun, bukan gejala lupa, melainkan dia ada halusinasi.
baru muncul setelah usia lanjut di atas 65 tahun atau di atas 70 tahun. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan, dan apabila memang diperlukan, maka sudah selayaknya kita sebagai anak-anak atau cucu membawa orang tua kita untuk diperiksakan dan dijaga, ditingkatkan kualitas hidupnya supaya tidak hidup dengan kepikunan tersebut. Salam sehat jiwa, sampai bertemu lagi di video singkat berikutnya.